Kenapa ada epic big time yang muncul mendadak? Terakhir kali kita lihat cuma sampai Gareth Bale Desember 2024, ada kejutan apa nih dari Konami? Hai semuanya, muncul kartu animasi baru dan yang belum tahu ini adalah kartu epic big time. Iya, betul. Kartu Epic plus Big Time. Kartu Epic ini bukan cuma untuk para legenda dan para brand ambassador, kartu Epic juga bisa keluar untuk pemain-pemain umum yang masih aktif sekarang dengan keunikan momen spesial, dengan kata tambahan yaitu Big Time. Kartu Epic Big Time ini ditandai dengan adanya tanggal di depan kartu. Ini menjelaskan kapan kartu tersebut merujuk. Contohnya, Epic Big Time MSN, ketika selebrasi unik mereka muncul pertama kali 11 Januari 2015. Epic Big Time Messi cium sepatu ketika final UCL di 21 Mei 2009, dan Epic Big Time Gareth Bale salto sampai Zidane tercengang itu ya, di tanggal 26 Mei 2018. Nah, Dembele satu ini ada tanggalnya di 29 April 2025 ketika Dembele versus Arsenal. Dembele cetak 1 gol ketika di ajang UCL lawan Arsenal. Di keterangan kartunya tertulis Epic dan di keterangan bawahnya ada tulisan Big Time. Jadi ini adalah Epic Big Time. Tier tertinggi kartu Konami saat ini. Untuk tier kartu ya, bukan konteks statistik. Karena kalau statistik ada yang lebih bagus. Juga muncul Victor Osimhen Big Time Epic di Trendyol Super League Season Best. Dan setelah ini juga akan ada Muhammad Salah ya Big Time, beserta beberapa update tentang POTS Player of the Season English League. Dan tentang itu mari kita bahas. Trendyol Super League Season Best ada 4 pemain. Osimhen Epic Big Time, pemburu gol dengan special skill bullet header, Immobile, pemburu peluang, phenomenal finishing, Dusan Tadic, playmaker kreatif, visionary pass, Pedro Malheiro, back sayap menyerang, no special skill. Di pack European Club Championship Season Best ada 3 pemain dengan 3 special skill. Dembele Epic Big Time, pemburu gol, acceleration burst, Doué Showtime, pemburu peluang, momentum dribbling, dan Dumfries Showtime, crossing specialist at G crossing. Dan untuk selanjutnya ada English League Season Best ya, ada Muhammad Salah momentum dribbling, Gabriel Magalhaes Showtime, dan Ryan Gravenberch Showtime. Dari Trendyol Super League Season Best ini ratingnya bisa nggak masuk akal ya, bisa menyentuh 106 sampai 107 bahkan, mengalahkan top rating sekarang Epic Big Time Messi MSN dan Gareth Bale Big Time. Tapi peningkatan nggak masuk akal ini karena booster nggak ngotak mereka, yaitu booster total. Kalau kamu bawa 1-13 pemain dari Liga Turki di squad kamu, si pemain yang punya booster total itu akan dapat penguat 1 poin di setiap aspek. Di setiap aspek by the way. Semuanya nambah. Kalau bawa 14-19 pemain akan ada peningkatan 2 poin. Mentoknya kalau bawa 20-23 pemain akan ada peningkatan 3 poin di semua statistik. Tiba-tiba jadi Super Saiya kawan-kawan. Nggak masuk akal emang booster ini. Tapi syarat khususnya ya, yang agak ribet buat fans diehard Liga Turki ini mungkin bahagia ya. Tapi kalau buat aku yang mungkin suka Madrid, Barca, Timnas Indonesia ini tidak menarik sama sekali. Kemudian untuk 2 pack yang lebih umum dibahas di muka bumi ini ya, pack European Club Championship Season Best dan English League Season Best. 2 pack ini lebih menguntungkan kamu yang lagi ngumpulin squad Liverpool dan Paris Saint-Germain ya, dengan Paris Saint-Germain Dembele Doué dan Liverpool Muhammad Salah Ryan Gravenberch. Kalaupun all in, ini lebih menguntungkan bisa dapat 2 pemain sekaligus, nggak random ya. Kalau pack Showtime atau Epic sebelumnya kan yang 3 pemain random itu beda-beda klub semua. Jadi kalau untuk all in yang 2 pack ini akan lebih worth it untuk kamu yang mengejar atau mengumpulkan squad Liverpool dan Paris Saint-Germain. Tapi melihat dari nama pack yang tadi ya, ini ngasih spoiler ke kita kalau bisa jadi akan ada pack Spanish League Season Best dan Italia League Season Best, karena sudah ada English League Season Best dan dibuka juga dengan European Season Best. Jadi kemungkinan akan ada 2 pack lagi yang akan muncul, tapi memang kita belum dapat infonya Spanish League dan Italia League. Dan mari selanjutnya kita akan bandingkan head to head semuanya untuk Epic Big Time masing-masing. Kita akan bandingkan Dembele dengan Osimhen. Kalau kita bandingkan, Osimhen lebih baik dari kesadaran menyerangnya, tapi ball controlnya tidak sebaik Dembele. Finishingnya juga lebih baik Dembele jauh ya, 4 poin. Dan dari kecepatan juga lebih baik Dembele karena akselerasinya mentok 99 dan kecepatannya 98. Balance masih bagus Dembele juga, jauh bisa sampai 98, sedangkan Osimhen hanya di 82. Dari sisi stamina Dembele juga bisa sampai di 90, tapi sebetulnya sama ya dengan Osimhen juga yang sampai 90 staminanya. Jadi dari Dembele ini menarik ya untuk bisa dijadikan penyerang tengah, tapi sayang kalau menurut aku karena kesadaran menyerangnya di bawah 90. Jadi bagus tapi tidak spesial.
Kalau kita bandingkan dengan Eto'o yang jadi tolak ukur penyerang super cepat saat ini ya, Eto'o setidaknya punya offensive awareness di 91. Memang finishingnya nggak terlalu bagus ya, cuma 90, tapi akselerasinya di 98 dan kecepatannya di 100. Walaupun finishingnya hanya 90, tapi Eto'o punya kemampuan fenomenal finishing, jadi itu akan sangat membantu sekali. Sedangkan Dembele secara skill kemampuannya adalah acceleration burst, jadi dia lebih memiliki kemampuan untuk dribbling dan lari. Karena kalau kesadaran menyerangnya di atas 90, maka penempatan posisinya akan lebih baik. Umpan terobosan yang diberikan pun akan jauh lebih cepat bisa dijangkau. Tapi balik lagi ya, Dembele untuk saat ini sebetulnya sudah sangat baik, dan kalau dibandingkan dengan Osimhen yang tadi kita bahas, memang lebih baik Dembele. Tapi kalau kita bandingkan dengan Mohamed Salah, bagaimana? Sebetulnya Dembele dan Mohamed Salah yang nggak bisa dibandingkan karena mereka itu beda gaya main. Kalau Dembele itu pemburu gol, kalau Mohamed Salah itu whole player. Kalau Mohamed Salah seorang gelandang yang suka menyerang, kalau Dembele standby untuk mencari gol. Mohamed Salah punya special skill momentum dribbling, jadi yang di-highlight Mohamed Salah adalah kemampuan dribblingnya, dan di sini sangat spesial ya, kemampuan dribblingnya di atas 95 rata-rata. Ball controlnya dan tight positionnya juga bagus. Kalau kita bandingkan dengan Dembele, itu lebih baik Dembele di aspek kecepatan, keseimbangan, lengkung, dan penyelesaian. Sedangkan Mohamed Salah itu lebih baik di bagian dribbling dan kemampuan memberikan umpan. Dan kesadaran menyerangnya Mohamed Salah juga sangat baik ya. Kalau dari overall, dua-duanya bagus, nggak bisa dibandingin karena beda gaya main dan beda posisi juga. Tapi kalau kita bandingkan Mohamed Salah dengan Rafinha, yang sama-sama whole player tapi beda posisi. Rafinha di kiri, Mohamed Salah di kanan. Secara kemampuan lebih baik Mohamed Salah dari sisi dribbling, ball control, kemampuan passing, dan balance. Sedangkan Rafinha itu setara dengan Mohamed Salah dari sisi kecepatan saja. Untuk kartu saat ini, Mohamed Salah itu bagus dan spesial. Terutama di bagian dribblingnya ya, luar biasa karena ada momentum dribbling. Pasti akan sangat berguna untuk gocek sana-sini. Kesimpulannya dari 3 pemain big time yang hadir saat ini ya, menurut aku Mohamed Salah dan Dembele ini masuk tier paling atas. Kalau untuk Osimhen dia ada di tier bawahnya, satu level, karena booster totalnya itu punya syarat yang tidak umum bisa dipenuhi, tapi masih cukup layak kalau misalkan ketiganya mau diangkut semua. Tapi ya tetap disesuaikan kembali ya untuk teman-teman, sesuaikan koin kalian, jangan sampai gacha berlebihan. Setuju atau tidak denganku terutama sama review pack ini, atau kalian punya pandangan sendiri, tulis di kolom komentar dan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya.